Hai guys, welcome back. Selamat datang kembali di video lesson terbaru aku masih di course tentang IELTS test. Kali ini di lesson terakhir ini aku bakalan ngejelasin tentang jadi di lesson kali ini aku bakalan ngejelasin tentang some tips and tricks in IELTS test. Jadi setelah kemarin-kemarin aku udah bahas tentang beberapa soal, terus juga formatnya, informasi umum tentang IELTS test. Sekarang bakalan aku kasih tahu tentang tips and trick and do and don'ts in IELTS test. Tips yang pertama adalah untuk listening section. Kalian harus persiapin untuk exposure di IELTS dengan aksen yang berbeda-beda. Karena nanti di listening section itu tuh cuma diperdengarkan sekali, dan selain itu juga nanti tuh bakalan kasih suara dengan aksen berbeda-beda. Ada aksen Aussie, terus juga New Zealand, terus juga North American, UK, American, British, and so on so forth. Jadi kalian harus biasain exposure ke dengerin audio dengan bahasa Inggris. Terus juga kalian bisa tonton film, atau juga misalkan sekarang kan banyak tuh ya di YouTube kayak vlog kayak gitu, dan banyak juga kan mereka itu yang dari native English tapi dari daerah yang beda-beda gitu. Nah, jadi kalian bisa lihat tuh vlognya mereka. Minimal kan biasain dulu aja kuping kalian untuk ngedengerin aksen yang berbeda-beda. Jadi ketika nanti kalian IELTS ini, kalian ngedenger aksen yang berbeda-beda udah gak heran gitu, karena kalian udah pernah dengar sebelumnya, bahkan kalian udah terbiasa ngedenger aksen itu. Karena aksen ini bisa jadi salah satu trouble gitu kalau kalian gak nguasainnya. Nanti kalian bisa lupa atau bahkan gak ngerti sama sekali apa yang diomongin gara-gara beda aksen sama apa yang biasanya kalian pelajarin. Jadi make yourself comfortable with a lot of exposure. Jadi harus dibiasain untuk kena exposure dari sekarang juga. Misalkan kalian gak berencana nih ya ngambil IELTS test, ya siapa tahu aja nanti in the future kalian bisa ikutan IELTS. Makanya dari sekarang coba aja belajar, kayak biasain diri kalian untuk ngedengerin audio. Mungkin kalau musik itu udah biasa ya, udah levelnya udah gampang lah buat kalian. Tapi mungkin buat ngomongin orang-orang yang ngomong kayak film itu masih sedikit perlu dicerna gitu. Nah, makanya kalian coba dengerin film-film atau vlog-vlog kayak gitu di YouTube. Sekarang udah banyak. Sekarang ini udah canggih teknologi, makanya kalian bisa lihat apapun di YouTube misalkan ya. Jadi belajar itu penting, dan belajar bahasa itu nggak bisa cuma sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, tapi harus dari jauh-jauh hari, harus dengan ketelatenan, harus dengan kerajinan gitu, supaya bisa mendapatkan hasil yang kalian inginkan. Itu untuk listening. Nah, sekarang aku mau ngasih tahu tentang IELTS-nya secara umum. Buat bisa ngerjain soal-soal IELTS dengan baik dan nilainya bagus, kalian harus baca petunjuk dengan benar. Jadi petunjuk itu kadang sering kali hal yang diabaikan, sering orang yang ngabaikan petunjuk. Jadi mereka itu langsung aja ngerjain ke soal dan ngejawab tanpa tahu petunjuknya itu kayak gimana gitu. Dan itu hal yang bahaya, karena salah petunjuk ya salah juga kalian ngerjain soalnya gitu. Jadi kalian harus cermat, harus teliti, pay attention to instruction and read carefully the instruction. Karena kalau kalian gak baca instruksinya, gak baca petunjuknya, kalian bisa jadi dapat atau ngerjain soal yang salah gitu kan, ngejawab dengan cara yang salah. Misalnya nih ya, waktu di reading section itu kan ada yang no more than 2 words. Nah, kalau kalian gak baca instruksinya, kalian pasti akan nulisin seenak kalian, seketemunya kalian jawabannya. Kan gak tahu kalau itu tuh gak boleh dari 2 kata, lebih dari 2 kata. Makanya pay attention to the instruction because it's very very important.
Selain itu misalkan dari writing, kalau kalian gak baca instruksinya kalian pasti gak akan ngerti kalian harus nulis apa atau apa yang harus kalian lakuin gitu. Dan banyak orang-orang yang gagal karena nggak baca instruksi untuk IELTS ini gitu. Kayak seringnya sih di reading section yang bagian ini yang no more than 2 words, no more than 3 words, karena kadang mereka nggak baca instruksinya, jadi mereka ngejawab seenaknya aja gitu. Padahal sebenarnya udah ada instruksi dan jelas-jelas kalau kamu jawab lebih dari yang di instruksikan, ya jawaban kamu terhitung sebagai jawaban yang salah kayak gitu. Sayang banget kan, padahal kamu bisa sebenarnya, tapi karena salah memahami instruksi jadinya salah kayak gitu. Nah, yang ketiga aku mau ngasih tau kalian untuk terus berlatih. Belajarlah ngerjain soal IELTS ini dengan memperhatikan juga waktu pengerjaan, karena waktu pengerjaan ini penting. Berlatih di sini nggak cuma speaking doang ya, tapi segalanya juga harus dilatih. Writing, kalian harus coba untuk nulis dalam waktu singkat tapi bisa bikin tulisan yang sophisticated misalkan, atau minimal fluent lah, minimal standar lah, jangan nggak usah sophisticated banget juga gitu. Yang penting nggak mess in grammar, mess in punctuation, and mess in task achievement especially, karena banyak juga yang salah memahamin instruksi itu, jadi writingnya juga ngaco karena mereka nggak baca instruksinya. Jadi berlatih. Kalau untuk speaking kalian latihannya bisa dengan ngomong. Coba aja kayak cek di YouTube kira-kira pertanyaannya suka apa yang ditanyain, terus kan coba sendiri ngejawab dari pertanyaan itu. Atau mungkin kalau kalian punya teman, if you have friends, you can ask them to ask you some question in IELTS. Itu bisa jadi pilihan yang bagus karena itu bakalan membuat kamu terbiasa. Jadi nanti kalau misalkan kamu ikut IELTS, kamu udah terbiasa, karena kamu ditanya sama teman-teman kamu gitu misalkan. Dan usahain orang-orangnya yang beda-beda, jadi kamu paham nanti kalau ditanya tuh nggak grogi, karena grogi itu bisa menghilangkan kefluensian kamu. Sayang banget kan kalau kamu grogi, jadi kamu nanti ngomongnya kayak gak jelas gitu, itu sangat merugikan kamu gitu. Jadi coba latihan dari sekarang. Dan reading section juga harus dilatih, karena nanti kalau kamu gak latihan, kamu pasti gak akan terbiasa dengan waktu, berkejaran dengan waktu. Jadi nanti kamu ngerjain aja kayak baca, diem, gak taunya kamu gak tahu kalau soalnya waktunya udah habis. Itu kan merugikan banget gitu. Makanya coba di timer, kayak kamu coba, banyak kok soal-soal IELTS di internet yang bisa kamu cari. Kalau udah ketemu kayak gitu, nanti kamu bisa ngerjain soal-soalnya sendiri, dan nanti kamu bisa kasih timing. Jadi kamu timer sendiri, kamu gak boleh ngerjain lebih dari 20 menit atau gak boleh ngerjain lebih dari 40 menit. Nanti kalau dengan pola yang kayak gitu, kamu terbiasa ngerjain soal yang banyak dalam waktu yang cepat kayak gitu. Dan yang terakhir, ini adalah gunakan strategi. Jadi ngejawab soal IELTS itu nggak cuma harus latihan terus-terusan, tapi juga harus pakai strategi. Misalkan ketika kamu ini ngerasa apa ya, kamu udah try hard, but kamu tetap nggak bisa buat mencapai skor yang kamu inginkan gitu. Nah, kamu bisa alihin konsentrasi kamu untuk ngerjain di yang lainnya, karena band score itu kan overall score. Jadi skor dari listening, skor dari reading, writing, and speaking yang digabungkan, dirata-ratakan. Nah, kalau misalkan kamu nggak terlalu bagus in writing, kamu bisa push diri kamu untuk menguasai di reading, atau nggak di speaking, atau di listening, supaya band score kamu nanti overallnya tetap bagus walaupun ada satu yang jatuh. Walaupun sebenarnya usahain untuk di hampir semua score itu bagus gitu, biar band score-nya juga naik. Pokoknya gunain strategi, jangan lupa kalau IELTS ini waktunya terbatas kayak gitu. Dan yang bisa aku saranin lagi adalah ini, coba kalau misalkan kamu if you have extra money, mendingan kamu take course untuk IELTS ini deh, karena
sayang banget kan, kayak waste your money untuk 2.900.000 dan gagal misalkan tesnya nggak sesuai yang kamu harapkan, itu sia-sia. Makanya mendingan ya kamu apa ya, put extra effort lah untuk perjuangan kamu dapetin skor yang kamu inginkan. Tapi kalaupun misalnya nggak bisa untuk ngambil course special IELTS ini, kamu bisa cari di internet banyak banget, di YouTube juga banyak banget soal-soal IELTS. Kamu bisa latihan dari sana dan kamu bisa coba-coba untuk ngira-ngira kalau kamu nanti IELTS berapa skor yang kamu dapetin, dan cari tahu kelemahan kamu di mana dan kamu terus push yourself untuk improve kemampuan kamu di bidang itu, kayak gitu. Okay, I think that's all. Itu dia yang bisa aku jelasin untuk tips and trick di IELTS test. Dan itu juga sebagai closing untuk course ini. So, aku berharap semoga lesson ini bisa berguna dan bisa dimengerti sama kalian. Dan jangan lupa juga untuk like, share, and comment channel Unacademy Indonesia. See you next time. See you in my next videos, and goodbye.